Hai guys, welcome back to Sandi Channel TV. Pada postingan kali ini saya akan membagikan cara menggunakan Termux untuk pemula. Jangan lupa like dan subscribe, serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebelum saya mempraktekkan caranya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu, apa itu Termux. Termux adalah salah satu aplikasi yang didesain untuk sistem operasi Android. Aplikasi ini bisa digunakan untuk smartphone yang sudah dibekali OS Android, mulai versi 5.0 atau Lollipop. Tapi sebenarnya, apa itu Termux dan apa kegunaan dari aplikasi ini? Video ini akan membahas sedikit hal mengenai Termux dan cara menggunakannya. Termux bukanlah aplikasi media sosial, bukan juga aplikasi yang digunakan untuk chatting apalagi untuk gaming. Dalam Google Play Store, Anda akan menemukan penjelasan bahwa Termux adalah terminal emulator dan environment Linux berbasis Linux Debian. Anda yang baru mendengar istilah ini mungkin bingung, apa itu terminal emulator? Secara mudahnya, terminal emulator itu semacam command prompt, atau CMD pada Windows atau Linux. Jika CMD adanya di Windows atau Linux, terminal emulator ini adanya di sistem operasi Android. Terminal ini digunakan untuk memasukkan, menampilkan, dan mencetak data. Kelebihan dari Termux adalah aplikasi ini bisa langsung dipasang di smartphone Android Anda, tanpa perlu proses routing atau pengaturan lainnya. Termux tidak membutuhkan itu. Aplikasi ini juga mendukung perangkat Android berbasis 32-bit ataupun 64-bit. Aplikasi ini dibuat oleh Fredrik von Wall. Sejak dirilis pertama kali pada tanggal 30 Juni tahun 2015 di Google Play Store. Termux telah diunduh oleh lebih dari 10 juta pengguna Android. Hingga video ini diturunkan, Termux telah mencapai versi 0.101 dan akan terus mengalami pembaharuan. Termux itu semacam HP baru ya guys, HP yang di dalamnya harus diinstal aplikasi yang disebut dengan istilah PKG. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan, selanjutnya saya akan berbagi sedikit ilmu tentang cara menggunakan Termux. Langkah selanjutnya yaitu buka aplikasi Termux kalian, dan ketikkan PKG list all. Di situ kalian akan melihat semua aplikasi atau PKG yang tersedia pada aplikasi Termux. Biasanya ketika kita baru menginstal Termux, daftar PKG yang tersedia belum lengkap. Lalu bagaimana supaya PKG-nya lengkap? Kita harus memperbaruinya dengan mengetikkan PKG update. Nah, di situ kita bisa melihat perubahan pada daftar PKG yang tersedia, akan lebih banyak dari sebelumnya. Untuk mengetahui, apa sih kegunaan dari PKG tersebut, ketikkan saja, PKG show, dan nama PKG tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh untuk mengetahui kegunaan dari PKG PHP. Saya akan mengetikkan PKG show PHP. Nah, maka kita akan mengetahui secara detail kegunaan PKG tersebut. Di bagian deskripsi tertulis, server side, HTML embedded scripting language. Yang artinya, bahasa skrip yang disematkan HTML sisi server. Jika kalian tidak paham bahasa Inggris, kalian bisa menerjemahkannya. Saya merekomendasikan aplikasi penerjemah. Dengan aplikasi ini kalian akan lebih mudah menerjemahkan tanpa harus keluar dari jendela aplikasi.
Caranya tinggal salin saja teks yang mau diterjemahkan, lalu klik ikon terjemah pada bagian kanan atas layar, maka secara otomatis akan langsung diterjemahkan oleh aplikasi tersebut. Langkah selanjutnya yaitu cara menginstal PKG. Cara penginstalannya sangat mudah, yaitu cukup mengetikkan PKG install, lalu masukkan nama PKG yang mau diinstal. Saya akan memberikan contoh, dengan mengetikkan PKG install PHP. Seperti yang Anda lihat, proses penginstalan sedang berjalan. Untuk mengetahui PKG apa saja yang sudah diinstal, kalian ketikkan saja PKG list installed. Nah, di situ kalian akan mengetahui apa saja PKG yang sudah terinstal di aplikasi Termux kalian. Oh iya gengs, di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman. Ketika proses penginstalan sedang berjalan, sebaiknya kalian jangan keluar dari aplikasi Termux walaupun kalian telah menjalankan data latar belakang. Karena saya sering gagal dalam proses penginstalan yang dimana disebabkan karena keluar dari jendela aplikasi Termux. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu, sampai jumpa kembali.